hanya menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan, menyembah Dia Allah yang luar biasa. Sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita akan buka ibadah ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kembali kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Kami mau berikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Biar kiranya lewat pujian penyembahan kami, Engkau Tuhan yang disenangkan, Engkau Tuhan yang dimuliakan, dan kehidupan kami kembali diberkati oleh Tuhan. Biar senantiasa Tuhan mengurapi setiap kehidupan kami, agar supaya kami berlayak untuk memuji Tuhan. Dan setiap pujian kami adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami pada saat ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, sebab Yesuslah penyelamat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan, amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur. Haleluya, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Haleluya, kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Banyak Engkau kasihi, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, haleluya, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Oh, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya Yesus, kami bernyanyi bagi-Mu, hanya bagi-Mu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau yang layak dimuliakan. Selamanya Kau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau
Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Kami bawa pujian, haleluya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari, menari, lompatlah, menari, lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Menari, lompatlah, menari, lompatlah. Bersuka, bersukacita, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Menari, lompatlah, menari, lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Menari, lompatlah, menari, lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Menari, lompatlah, menari, lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Menari, lompatlah, menari, lompatlah. Bersuka, menari, lompatlah. Haleluya. Oh, bersuka. Haleluya. Menari, lompatlah, menari, lompatlah. Menari, lompatlah. Haleluya. Menari, lompatlah, menari, lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Menari, lompatlah, menari, lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Haleluya. Janji-Mu Tuhan ku Simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Amin. masalah, Setiap tetes air mata dalam hidupku.
Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Yesus, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, kami sembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin Tuhan.
Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, 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 buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami. Agar kami dapat mengerti setiap jalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang akan menyaksikan Tuhan ataupun akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi di Voice of Nafiri, program acara pada hari ini dalam kesempatan yang indah. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari semua? Entah ada di rumah bersama dengan keluarga atau di mana saja pun berada, apa kabarnya? Kerinduan saya, doa saya, dan tentu saja harapan kita semua dalam anugerah, kekuatan, dan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa saat yang lalu mungkin saudara kalau nanti dilihat lagi pada tayangan-tayangan yang beberapa waktu yang lalu saya pernah membawakan firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Tentang
unnecessary burdens atau beban-beban yang gak penting. Amin. Nah saudara, ini bukan terusannya tetapi diambil dari ayat yang sama, tetapi saya akan membahas satu pembahasan atau tema firman Tuhan yang berbeda pada saat ini. Nah mari kita buka bersama di dalam Ibrani 12 ayat 1. Haleluya. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu yang sempat menyaksikan tayangan Voice of Nafiri dengan judul beban yang gak penting atau unnecessary burdens. Saya nanti bisa lihat lagi seperti yang saya katakan, bisa lihat lagi di tayangan-tayangan yang terdahulu dari Voice of Nafiri. Mengingatkan kembali bahwa pada waktu itu saudara, saya mengingatkan kita bahwa di dalam perlombaan di dalam Tuhan, kita ini selama kita masih di dunia, kita masih dalam perlombaan. Menuju kepada satu tujuan yaitu keselamatan jiwa. Amin. Kita sementara berjalan di dunia ini satu waktu kita akan beristirahat, kita akan berhenti. Tapi saat ini selama kita masih ada di dunia kita sementara berlomba saudara. Berlomba, berlari saudara menuju kepada satu tujuan yaitu keselamatan yang kekal. Sorga ada di sana. Amin. Kita masih berjuang dan memang tidak mudah saudara untuk berjuang di dunia ini. Tapi ingat firman Tuhan yang berkata ya. Penderitaan kita di dunia ini gak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti. Amin. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, mari kita baca Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pertama, untuk menyegarkan ingatan Bapak Ibu yang sempat mungkin menyaksikan Voice of Nafiri dengan judul beban yang tidak perlu atau yang tidak penting itu, saudara. Di situ saya mengatakan bahwa di dalam Tuhan ada beban-beban yang gak penting ya. Kalau kita terbeban berdoa, Tuhan saya terbeban dengan orang itu, saya ingin berdoa buat dia, itu beban yang bagus saudara. Membuat saudara ada di kaki Tuhan berdoa. Tapi beban yang gak penting yaitu saudara seharusnya satu hal yang saudara tahu, Tuhan mampu tolong, Tuhan mampu lepaskan, Tuhan mampu buka jalan dan terus kita pikul beban itu. Karena beban yang tidak penting itu beban yang kita tahu Tuhan mampu tolong kita, kita kasih kepada Tuhan lalu kita ambil lagi, ditaruh lagi di pundak kita. Beban yang gak penting, amin. Nah baik, sekarang masih bicara soal perlombaan. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena kenapa? Saudara kita, saya katakan tadi, kita ini masih di dunia saudara ya. Kaki kita masih injak tanah. Dan kita ada di dunia ini, saudara saya ingat beberapa saat yang lalu, kakak saya pendeta John Awi, saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada waktu hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan. Dan ada perkataan dari beliau yang berkata bahwa kehidupan kita di dunia ini seberapa lama pun kita hidup dibandingkan dengan kekekalan hanya satu tetes air dibandingkan dengan samudra yang memenuhi dunia ini. Samudra-samudra yang begitu luas. Amin. Enggak ada artinya saudara. Jadi kalaupun saudara kita masih harus berjuang di dunia ini ya, tidak sebanding dengan kekekalan. Tapi kata Bapak Pendeta John Awe itu menentukan ada di mana kita di dalam kekekalan. Jadi saudara di dalam kita berlomba di dunia ini saudara jangan ngeluh, jangan mundur saudara dan jangan meninggalkan perlombaan di dalam Tuhan. Karena ini menentukan di ujung jalan mana saudara dan saya akan berada di dalam kekekalan. Kalaupun kita harus berjuang saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saya juga ingat ada banyak orang yang bertanya kepada saya. Ada yang bertanya kalau Tuhan ada kenapa di dunia ini ada penderitaan? Kalau Tuhan ada, kenapa ada sakit penyakit? Ya, saya berkata begini, saya berkata dunia ini dan segala isinya kata firman Tuhan dan segala keinginannya sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa saudara. Yang ada di dunia ini sudah rusak oleh dosa. Dan memang saudara ditujukan untuk apa? Binasa. Tapi ingat saudara, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Kalaupun dunia ini bahasa Inggrisnya corrupted ya,
sudah rusak karena dosa? Ya emang karena udah rusak saudara. Dan buat kita anak-anak Tuhan jangan terlalu fokus sama dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Ingat, dunia di sini hanya sementara. Sedangkan hidup kita yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah jadi kita berlomba selama kita masih di dunia, saudara, amin. Selama kita di dunia, saudara, perlombaan ini diwajibkan. Saudara, umur berapapun baru kita ketemu dengan Tuhan, ada orang yang berlomba 30 tahun udah selesai lombanya, udah ketemu Yesus. Ada yang berlomba 75 tahun masih ikut masih diizinkan berlomba di dunia ini dalam kehidupan iman kita. Dan seterusnya, saudara. Tapi berapa lama pun kita berlomba di dunia ini, saudara, ya. Ingat, saudara nggak berlomba sendiri. Ada Yesus, ada gembala yang baik, yang ada bersama dengan saudara. Yang dibutuhkan, apakah kita mau tetap bertahan dalam lomba itu bersama dengan Tuhan, atau kita meninggalkan dan pindah ke tim lain. Nah itu saudara ya. Nah puji Tuhan. Nah hari ini tadi kita sudah baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan judul firman Tuhan dalam Voice of Nafiri hari ini yaitu endurance and persistence. Ketahanan dan kegigihan. Nah gitu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam satu terjemahan, saudara ini pasti dia mikir ini Pastor Grace nih dikit-dikit terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Inggris mana gitu ya saudara. Karena saudara saya rindu mendalami kebenaran firman Tuhan. Dan saya terlalu percaya, mungkin ada yang berpikir kenapa sekarang ada terjemah, bahasa Indonesia aja ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, Alkitab aja macam-macam ya, sampai ratusan saudara. King James Version, New International Version, Amplified Bible, gitu kan saudara, NLT, macam-macam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya terlalu percaya satu hal, nggak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Amin. Semakin saya belajar banyak, saya lihat saudara, wow, firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Amin, luar biasa. Bahkan saudara, sekian banyak bahasa. Alkitab ini diterjemahkan dari menjadi sekian banyak bahasa di dunia ini. Sampai bahasa suku-suku tertentu. Itu luar biasa. Biar ini menjadi doa kita, nama Tuhan ditinggikan, Injil disebarkan sampai seluruh dunia. Baik, mari kita kembali lagi. Dalam satu terjemahan saudara, berkata begini, therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, oleh karena itu karena kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi-saksi seperti awan, ya begitu besar seperti awan, who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness, yang dengan iman telah bersaksi tentang kebenaran, kesetiaan mutlak dari Tuhan, amin, a stripping of every unnecessary weight, menanggalkan setiap beban yang tidak perlu, ya. Unnecessary weight, unnecessary burden. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita perlu menanggalkan itu dan juga menanggalkan apa? Menanggalkan dosa, ya, and the sin which so easily and cleverly entangles us. Dan juga dosa yang begitu mudah dan pintar hendak menjerat kita, saudara, itu harus ditanggalin semua. Jadi beban-beban yang gak penting, yang kita tahu Tuhan mampu selesaikan, gak usah dibawa-bawa lagi, serahkan dalam tangan Tuhan, amin. Dan juga dosa yang begitu merintang, dalam bahasa Inggris tadi mengatakan yang begitu mudah dan begitu cerdik, ingin menjerat kita, saudara. Nah kita akan perhatikan selanjutnya, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di dalam bagian ini dikatakan, let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. Jadi marilah kita berlari dengan ketekunan, saudara, dengan ketahanan dan kegigihan yang aktif, ya. Saudara, endurance atau ketahanan atau ketekunan itu, saudara, dan active persistence. Jadi bukan cuma kegigihan biasa, tapi kegigihan yang aktif, saudara, amin. Kegigihan yang aktif dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita.
the race that is set before us. Amin. Jadi judul firman Tuhan hari ini kita tuh berlomba dengan endurance, saudara, dengan ketahanan, dengan ketekunan, saudara, dan kegigihan aktif ya. Bukan cuman kegigihan biar, tapi aktif persistent, kegigihan yang aktif di dalam lomba yang ada, yang sudah dipersiapkan bagi kita. Di mana kita harus, seperti yang katakan tadi, selama kita ada di dunia, kita semua berlomba menuju kepada tujuan akhir kita, kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa arti endurance? Endurance itu adalah the fact of power of enduring and unpleasantness of difficult process or situation without giving way. Ya, jadi saudara, artinya endurance ini adalah kekuatan untuk mampu bisa menanggung satu proses yang nggak menyenangkan dan sulit, saudara, ya. Atau satu situasi yang tidak menyenangkan atau yang sulit tanpa nyerah. Itu bahasa mudahnya, tanpa nyerah. Saudara, amin. Kekuatan untuk menanggung proses atau situasi yang gak mudah, ya, dan yang sulit dan tidak menyerah, ya. Tidak nyerah atau tidak memberikan kesempatan untuk menyerah, saudara. Haleluya. Itu arti kata endurance. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang pertama bicara soal kekuatan menanggung proses ini. Atau menanggung proses ini ataupun tetap bisa tekun di dalam proses ini. Itu tidak mudah, saudara. Satu hal yang saudara harus tahu, di dalam kita bisa menanggung proses ini, saudara, dalam situasi yang tidak mudah dan tidak menyenangkan ini ada dua hal. Pertama, itu adalah pilihan kita. Amin. Lalu yang kedua, itu adalah kekuatan Allah. Dalam arti begini, saudara, untuk mengalami kekuatan Allah, untuk saudara bisa mampu menanggung segala perkara, menanggung situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan ini, saudara, yang pertama, saudara harus pilih untuk menaruh kekuatanmu di dalam Dia. Amin. Ini adalah pilihan kita yang pertama, saudara. Pastinya kita, firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Amin. Tapi saudara ingat, nomor satu yaitu pilihan saudara. Pilihan saudara, saudara mau taruh kekuatan saudara di mana? Untuk mampu bertahan, saudara punya pilihan dua. Untuk menghadapi masalah yang berat, ujian yang berat, situasi yang tidak menyenangkan dan sulit ini di dunia ini, saudara akan diperhadapkan ini dan saudara juga diperhadapkan pada satu pilihan. Di mana saudara akan taruh kekuatanmu. Di mana kepada siapa saudara akan berharap. Amin. Haleluya. Jadi bagian yang pertama, saudara, untuk bisa saudara bertahan menghadapi situasi, nomor satu, pilihlah untuk menaruh kekuatan dan harapanmu dan imanmu dan masa depanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Gak ada jalan lain, ya. Banyak orang berkata, aduh gimana, kan kekuatan itu dari Tuhan. Memang betul kekuatan itu dari Tuhan, tapi untuk memilih menjadikan Dia sumber kekuatan adalah bagian saudara. Saudara bisa milih kok. Saya bisa menaruh kekuatan untuk diriku sendiri atau kepada kekuatan yang lain, opo-opo, saudara, ya. Bisa, saudara mampu, ada batu di sana bisa, itu pilihan saudara. Amin. Tapi kalau saudara ingin bertahan, nomor satu, sebelum saudara mengalami kuasa Tuhan yang kerja di dalam engkau, pilih untuk menaruh kekuatanmu di dalam Tuhan. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang mampu memberikan kekuatan bagi saudara untuk bertahan. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus saja berkata, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Ya, untuk saudara bisa bertahan, saudara, di dalam situasi dan kondisi yang sulit ini, pertama, pilihlah untuk percaya, menaruh percayamu hanya pada Tuhan. Dan yang kedua,
Dan biar dia menyatakan kuasanya yang luar biasa. Saudara akan yang kaget sendiri. Saudara akan mampu punya endurance. Saudara mampu bertahan. Saudara mampu untuk tetap tekun. Walaupun saudara merasa gak mampu secara manusia. Karena kekuatan Tuhan yang menjadi bagianmu. Amin. Yang kedua saudara, bagian yang terakhir. Untuk berlomba itu saudara bertahan, saudara tekun. Dan saudara juga perlu gigih, persistence. Ya saudara, apa bicara soal gigih itu? Itu saling melengkapi dengan ketahanan ya. Tapi kegigihan yang aktif ini, active persistence. Saya berkata tadi dalam firman Tuhan, dalam Ibrani 12 ayat 1, jadi endurance and active persistence, kegigihan yang aktif. Saudara gigih ya. Kalau bertahan saudara ada di sini saudara ya. Ada di sini bertahan, yang penting jangan mundur saudara kan. Kegigihan yang aktif itu berarti saudara berusaha untuk maju apapun yang terjadi. Itu artinya. Jadi dalam perlombaan iman saudara bukan hanya mau bertahan aja. Bertahan deh, yang penting gak mundur. Bukan hanya mampu bertahan. Tapi saudara juga harus maju di dalam Tuhan. Walaupun tidak mudah. Walaupun tidak mudah. Persistence itu artinya firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. Kesinambungan yang teguh. Artinya saudara tetap jalan saudara, tetap maju saudara walaupun apapun yang terjadi. Amin. Ada keteguhan, ada hati yang teguh saudara. Saya memberikan gambaran ini. Pada waktu mungkin sementara hujan dan angin, saudara hendak ke satu toko kelontong di depan sana. Aduh ini 20 meter nih tapi hujan, angin, badai. Tapi saya mau tetap maju. Waktu saudara jalan, angin, hujan menerpa saudara. Hendak membuat saudara mundur. Tapi dengan gigih, saudara tetap berusaha untuk maju. Melangkah terus menerus, enggak melangkah lalu mundur lagi, enggak. Berkesinambungan, maju terus, gigih, maju terus. Keras kepala, tapi dalam hal yang baik ya. Apapun yang terjadi aku mau maju. Nah itu kegigihan yang aktif. Maju yang aktif. Saya katakan ada kata aktifnya, halo saudara ya. Artinya apa? Maju terus, lakukan sesuatu walaupun sulit. Ya, kesinambungan yang teguh atau dalam suatu tindakan meskipun ada kesulitan atau pertentangan. Nah itu dia saudara persistence. Tetap saudara secara gigih maju terus. Walaupun ada kesulitan, ada tantangan dan ada pertentangan. Pertentangan itu apa? Yang mau ngedorong kita mundur lagi. Nah, pihak oposisi kita tahulah siapa. Iblis dan daging ini. Serta roh-roh yang ada di dunia. Amin. Saudara mau maju di dalam Tuhan. Saudara ada pihak oposisi dong saudara ya. Enggak ada lah iblis yang kalau saudara maju senang-senang. Anak Tuhan maju, enggak ada saudara. Ya, pasti dia ingin membuat kita mundur dari iman, mundur dari pelayanan. Tapi di dalam perlombaan iman ini saudara, kita harus punya kegigihan yang aktif. Maju terus, ada pihak oposisi, ada tantangan, ada kesulitan, ada ujian. Maju terus dan sekali lagi ini ada dua hal. Pertama, saudara mau maju bersama dengan diri saudara sendiri, dengan orang lain atau dengan Tuhan. Itu pilihan saudara. Amin. Haleluya. Tapi ingat firman Tuhan berkata apa? Terkutuklah mereka yang mengandalkan diri sendiri. Terkutuk mereka yang mengandalkan orang lain. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ini bagian yang pertama. Ya memang kita akan gigih maju. Tapi itu pilihan saudara. Mau maju dengan siapa saudara ya? Mau gigih itu dengan siapa? Dengan Tuhan atau diri saudara sendiri? Itu sangat menentukan keberhasilan saudara dalam lomba. Dan jangan sampai saudara gigih maju dengan dirimu sendiri atau dengan orang lain atau dengan kuasa yang lain, kita akan kalah. Tapi bagian yang kedua, kalau kita memilih kepada Tuhan, kuasa Tuhan
akan membawa kita sanggup melewati segala sesuatu. Kita pilih berjalan gigih bersama Tuhan. Kekuatannya akan menjadi bagian kita. Kita akan mampu bertahan dan maju terus apapun yang terjadi. Kita bukan hanya endurance saudara ya, bertahan saja saudara, tekun aja tapi di situ. Tapi saudara akan maju, akan aktif maju terus sampai kepada tujuan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Ingat saudara, untuk mampu berlomba ya. Firman Tuhan yang dulu saya sampaikan, tanggalin unnecessary weight, unnecessary burdens. Beban-beban yang gak penting itu tanggalin, taruh dalam tangan Tuhan. Dosa yang merintang juga jangan dibawa dosanya, bertobat minta ampun tinggalin. Supaya saudara bisa berlomba. Dan saat ini bukan hanya berlomba biasa, untuk sampai di ujung saudara harus punya endurance and persistence, active persistence. Ketahanan dan kegigihan yang aktif. Dan untuk dua hal ini saudara punya pilihan. Yang pertama, saudara mau pilih mau jalan sendiri atau jalan dengan iblis atau dengan dunia ini. Atau saudara mau milih untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan menaruh kekuatanmu di dalam Tuhan dan mau maju bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan dengan kekuatan kuasanya akan memberikan saudara pertolongan. Akan memberikan saudara kekuatan yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Dia akan memberikan kekuatan itu kepadamu. Dia akan membuat engkau bisa berhasil melewati perlombaan ini bersama dengan Dia dan tiba pada tujuan kita, yaitu keselamatan jiwa, kekekalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini mari kita berlomba dengan tekun, dengan gigih, dengan ketahanan hanya di dalam Tuhan. Amin. Pilihlah Tuhan, pilihlah Dia, pilih Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami berlomba di dunia ini. Tuhan, kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan. Karena itu hari ini kami memilih untuk menaruh kekuatan kami di dalam Engkau dan bukan kepada yang lain ya Tuhan. Biar anugerah Tuhan turun dan tercurah dalam hidup kami. Tuhan, bagi kami semua yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biar kami Tuhan bisa bertahan, bisa dengan tekun, dengan gigih Tuhan dalam perlombaan ini. Bukan dengan kekuatan kami tapi dengan kekuatan-Mu dan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami bisa menang dalam perlombaan ini. Kami bisa tiba pada tujuan akhir. Bukan oleh kami tapi oleh karena kasih karunia dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga ingin mengambil bagian berdoa buat semua Tuhan pemirsa yang ada di rumah. Berkat Tuhan turun. Jika ada yang sakit, jamahan Tuhan turun. Jika ada dalam pergumulan, Engkau yang mampu memberikan kekuatan. Jika ada ya Tuhan dalam kekurangan Engkau Tuhan yang mampu menolong, menyediakan. Bila menghadapi jalan yang tertutup, Engkau Tuhan yang mampu membuka jalan. Engkau Tuhan yang mampu menciptakan jalan-jalan yang baru. Biar Tuhan kami tetap dekat, bertahan di dalam Engkau. Kami berdoa berkati juga semua yang ada di studio ini. Kami berdoa juga secara khusus buat Ibu Gembala kami, Ibu Ivona Wilantu. Berkati beliau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kesehatan, panjang umur Engkau berikan. Biar hikmat Tuhan turun secara luar biasa atas beliau. Biar Tuhan kasih karunia-Mu, Engkau berkati dia dengan urapan yang baru, berkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Secara khusus juga perlindungan Tuhan jauh dari sakit penyakit maut, mara bahaya, kecelakaan, virus penyakit yang ada di mana-mana dijauhkan dalam nama Yesus. Biar anugerah Tuhan yang heran melingkupi hidup beliau. Tuhan, hari ini juga kami ingin berdoa berkati Voice of Nafiri ini. Kiranya Tuhan biar acara ini dapat menjadi berkat di mana saja pun bisa menjangkau anak-anak Tuhan ataupun mereka yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang menyaksikan dan diberkati lewat tayangan ini. Yang ingin melayani Engkau, ingin menyembah Engkau lewat korban persembahan. Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami akan tutup Tuhan Voice of Nafiri kesempatan hari ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah bola berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan sukacita Roh Kudus menjadi bagian kita semua, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dalam kasih anugerah Tuhan. Jangan lupa tetap support acara Voice of Nafiri ini, doakan acara ini setiap hari kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Juga jangan lupa subscribe, share, di like saudara, dan berikan komen yang positif. Dan juga bisa bagikan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang belum mengetahui acara ini. Sehingga banyak orang, semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang ingin melayani Tuhan lewat korban persembahan, di layar kaca ada nomor rekening dan juga link untuk bisa saudara pergunakan untuk dapat melayani Tuhan lewat persembahan kita di saat kita telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di akhir kesempatan, di akhir acara Voice of Nafiri ini, kesempatan yang indah ini, jangan lupa saudara tetap jaga kesehatan, tapi terutama tetap setia, beriman, percaya Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah menikmati ibadah Voice of Nafiri pada saat ini. Dan terus tetap saksikan Voice of Nafiri setiap Senin sampai Sabtu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Dan biar senantiasa kita semua diberkati lewat acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.